Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita terkait dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ciri-ciri istri solehah dan ciri-ciri suami yang soleh. Kemudian nanti masuk pula ke bab ciri-ciri suami yang zalim dan ciri-ciri istri yang khianat atau tidak amanah. Yang berikutnya yakni poin istri solehah, yakni sifat dan ciri berikutnya yaitu melegakan hati suaminya. Karena ada di dalam kitab Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah menjelaskan satu hadis tentang istri solehah, yakni Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bagi seorang mukmin laki-laki sesudah takwa kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya selain mendapatkan istri yang solehah. Jadi bagi seorang laki-laki mukmin, setelah dia bertakwa kepada Allah, tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi hidupnya itu ya di dunia ya, kecuali mendapatkan istri yang solehah, yakni taat bila diperintah, melegakan bila dilihat, ridha bila diberi yang sedikit, dan menjaga kehormatan diri dan suaminya, dan ketika suaminya pergi ya, dia menjaga kehormatan dirinya ketika ada suaminya maupun ketika suaminya tidak ada di sisinya. Menurut Imam Ibnu Majah, hadis ini adalah sahih dan beberapa ahli hadis juga mensahihkan hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini hasan sahih. Tapi intinya adalah bahwa seorang laki-laki mukmin yang bertakwa itu pasti mendambakan istri atau mendapatkan istri yang solehah ya. Istri yang solehah itu dia taat ya bila diperintah oleh suaminya, dan melegakan hati ya, menyenangkan hati bila dilihat oleh suaminya, dan ridha bila diberi yang sedikit yang semampu suaminya, dan dia menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, baik di dekat suaminya maupun ketika tidak di dekat suaminya. Nah, ini yang fenomena di zaman sekarang ya. Ada istri yang menyenangkan dilihat oleh orang lain, tapi tidak menyenangkan tuh dilihat oleh suaminya. Nah, ini na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita ya, atau seorang wanita atau istri muslimah itu menyenangkan dilihat oleh orang lain tapi tidak menyenangkan dilihat oleh sang suami. Bagaimana itu terjadi? Ya karena tujuan dari seorang istri solehah ya, dia berdandan atau bertingkah laku untuk menyenangkan hati suaminya ya, bukan membuat kesal, sebal ya, yang tidak menyenangkan. Jangan dibalik. Jadi ketika dengan orang lain dia menyenangkan dilihat ya, tapi ketika dengan suaminya ya, suaminya tidak senang melihatnya. Nah, ini sudah terbalik. Kalau seorang istri solehah, dia mengutamakan, memprioritaskan ya senangnya hati suaminya ketimbang mengutamakan senang orang lain melihat diri dia ya.
Ya, ini orientasi seorang perempuan ya. Apabila ibu-ibu ya berdandan misalnya, nawaitunya supaya tampak cantik atau dibilang cantik oleh orang lain, bukan suami ibu, yaitu niatnya sudah salah, sudah keliru. Dan disitulah ada pujuk rayu dari syaitan untuk menggelincirkan ke dalam fitnah. Fitnah apa? Fitnah qalbu, yakni bisa-bisa akhirnya berkhianat, bisa-bisa akhirnya tergoda ya dengan pujian-pujian orang lain, laki-laki lain. Dan itulah yang kadang-kadang menjadi sebab di zaman kita sekarang ini meningkatnya angka perceraian. Di antara contoh kasus adalah banyaknya wanita-wanita atau para ibu rumah tangga yang memiliki Facebook, lalu mereka berfoto ya begitu kayak artis ya, senyumnya, gaya penampilannya dalam foto-foto itu ditampilkan di Facebook. Facebook itu kan umum, siapapun bisa melihat. Artinya dia sedang menunjukkan kepada siapapun di situ, inilah aku ya, ya cantik, jelita, menawan ya. Dan bagaimana hukumnya itu menurut Islam? Ya, itu kembali kepada nawaitu masing-masing. Apabila dia niatkan itu untuk memancing rasa suka laki-laki lain, maka itu masuk kepada bab mendekati zina ya. Sekurang-kurangnya dia telah membuka pintu pengkhianatan kepada suaminya. Jadi harus berhati-hati kalangan ibu rumah tangga yang sekarang ini di sosial media sangat luar biasa ya, sebebas-bebasnya. Dan itu memang tidak ada dalam undang-undang ITE mengenai ibu rumah tangga berdandan, berfoto dalam berbagai pose, senyum dan segala macam. Itu dalam undang-undang ITE boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau di dalam perspektif Islam itu dapat warning. Kenapa warning? Warning bagi rumah tangga Anda. Apabila gara-gara melihat foto-foto Anda itu ada laki-laki muda, laki-laki yang masih single ya, jomblo kalau istilah sekarang, atau ada laki-laki lain, suami orang, menjadi tertarik kepada Anda, maka Anda jangan menyalahkan siapa-siapa apabila suatu ketika rumah tangga Anda tercabik-cabik akibat pangkalnya dari situ. Maka akan menjadi fitnah apabila seorang perempuan, seorang istri memamer-mamerkan kecantikannya di sosial media ya. Maka menjadi fitnah. Fitnah kapan fitnahnya? Fid dunya wal akhirah. Karena tak jarang alasan orang-orang yang mengajukan perceraian sekarang ini, meningkat perceraian di Indonesia, terutama setelah pandemi COVID-19 ini, dan bahkan juga sebelum pandemi juga sudah meningkat sejak maraknya sosial media di Indonesia ini. Kenapa menjadi marak dan meningkat angka perceraian dan tujuan membangun rumah tangga sakinah itu menjadi hancur berantakan? Ya karena hal-hal yang dianggap sepele ya, tidak diindahkan, tidak memperhatikan betul-betul dampak-dampak yang akan terjadi. Kalau seorang ibu rumah tangga menampilkan foto-foto cantiknya di sosial media, lalu gara-gara melihat itu menimbulkan fitnah ya dalam pergaulan, dalam hubungan ya lawan jenis, maka tidak ada yang dapat disalahkan kecuali dirinya sendiri.
dan Allah tentu tidak meridhoi. Allah tidak meridhoi dan suaminya pun juga tidak meridhoi. Maka ini memang perlu kehati-hatian bagi baik itu laki-laki maupun perempuan ya, untuk menjaga. Kemudian menjaga kehormatan diri baik ketika bersama suami ataupun ketika tidak bersama suaminya. Sebagaimana hadis yang dibawakan atau disampaikan melalui riwayat Ibnu Majah tadi, ya, ciri wanita solehah itu dia jaga kehormatan dirinya baik ketika ada suaminya maupun ketika tidak ada suaminya. Kemudian istri yang solehah itu memiliki sifat yang amanah. Ya, sifat yang amanah ini juga wajib dimiliki oleh sang suami. Ya, ada 3 macam keberuntungan bagi seorang laki-laki mukmin, yakni pertama, memiliki istri yang solehah. Kalau kamu lihat dia menyenangkan hatimu, dan kalau kamu tinggalkan pergi, dia amanah, dapat dipercaya serta menjaga kehormatan dirinya, ya, dan dia menjaga juga kehormatan dirinya ketika bertamu atau menerima tamu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, ya. Kalau bab yang ini mirip dengan yang sebelumnya yang diterangkan dalam hadis Ibnu Majah tadi, tapi ada perbedaan sedikit, yakni ya urusan bertamu, ya, bertamu atau menerima tamu. Istri yang solehah tidak akan menerima tamu yang lawan jenis ketika suaminya tidak di rumah, ya, karena apabila dia menerima tamu yang bukan muhrimnya ketika suaminya tidak ada di dekatnya atau di rumahnya, maka akan terjadi fitnah, ya, karena godaan iblis, syaitan itu lebih dahsyat, ya, lebih cepat daripada aliran darah manusia. Jadi sehebat-hebatnya takwa atau keimanan seorang perempuan, tapi kalau dia tidak hati-hati di dalam masalah ini, ya, imannya itu bagikan setipis kulit bawang, kalau istilah para ulama terdahulu, ya, mudah, ya, sangat mudah terkelopak, sangat mudah tergelincir dalam perkara yang ini. Maka berhati-hatilah, ya, kembali kepada diri masing-masing, menjaga atau tidak rumah tangga yang sudah dibangun. Kalau tidak menjaga, ya jangan kecewa, jangan salahkan siapa-siapa ketika setahun atau 2 tahun kemudian, ya, sejak Anda memulai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, atau Anda lalaikan hal-hal yang menjadi nasihat agama, misalnya dalam menerima tamu laki-laki, ya, suami tidak di rumah lalu ada tamu laki-laki, Anda menerimanya, ya, apalagi anak-anak sedang tidak di rumah, anak-anak pada ke sekolah dan lain-lain, akan terjadi fitnah. La taqrabuz zina, kata Al-Quran, jangan dekati pintu zina, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang. Nah, dengan menerima tamu lawan jenis ke rumah, yaitu sama saja mengundang, ya, terjadinya berzinahan. Sekuat apapun iman Anda, sekuat apapun ketakwaan Anda yang Anda rasakan, itu akan mudah hancur, ya, berantakan akibat melanggar dari ketentuan ini. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan, la taqrabu, jangan dekati pintu zina atau perbuatan zina, ya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi yang ingin membangun rumah tangga yang sakinah. Di antara kekuasaan Allah, yakni Allah menciptakan, ya, pasangan untuk
manusia dari jenis kaumnya sendiri, yakni manusia menikah dengan manusia, agar dapat memperoleh ketenangan bersama. Sungguh di dalam hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir, ya. Itu sebagaimana di dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, kita berumah tangga itu harus memberikan ketenangan, baik ketenangan dari sisi istri maupun ketenangan dari sisi sang suami, ya. Jadi tidak hanya memfokuskan penekanan pada istri, tapi juga penekanan pada sisi suami juga. Jangan juga tingkah laku suami membuat istri tidak tenang, ya. Ini juga banyak laki-laki yang semena-mena, laki-laki yang sewenang-wenang kepada perempuan, sehingga mentang-mentang dia suami, dia ingin berbuat seenaknya saja, semaunya saja. Itu juga dilarang di dalam agama Islam. Nabi pernah ditanya, siapakah laki-laki yang terbaik ya Rasulullah? Ya, laki-laki yang terbaik adalah, kata Rasulullah, adalah yang paling baik perbuatan dan perlakuannya kepada istrinya, ya. Jadi kalau laki-laki disebut baik oleh masyarakat, tapi di dalam rumah tangga menurut istrinya dia bukanlah laki-laki yang baik, maka di hadapan Allah dia bukan orang baik. Ada orang yang sangat terkenal di masyarakat, harum namanya, tapi di dalam rumah tangga bagi istrinya dia tidak seperti yang dipandang oleh masyarakat itu. Dia justru sebaliknya, seorang laki-laki yang zalim, yang kejam, yang tidak pemaaf, ya, yang gampang memponis, ya, dan salah dalam menilai lalu gampang memponis terhadap istrinya. Nah, itu juga perlu diperhatikan oleh para laki-laki. Jangan sampai sebagai suami, ya, berbuat zalim kepada istri, menindas, ya, sewenang-wenang, dan selalu menuntut istri untuk menjalankan ciri-ciri istri yang solehah. Kamu harus seperti istri yang solehah atau memiliki ciri istri yang solehah. Istri ditekankan olehnya untuk memiliki ciri seperti itu, bersifat seperti itu. Tapi dia lupa dirinya sendiri tidak menjalankan sebagai laki-laki yang soleh, ya. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertanggung jawab kepada rumah tangganya, kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sampai dia mementingkan dirinya sendiri tapi melupakan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Istri dia merasa dizalimi, istri merasa tidak diperhatikan, istri merasa diabaikan. Nah, ini para suami harus memiliki kepekaan, ya, perasaan. Ketika ada istri mulai mengeluhkan bahwa dia merasa kurang diperhatikan beberapa bulan belakangan ini, ya, wajib melakukan komunikasi suami istri dari hati ke hati. Apabila misalnya karena suami itu sibuk, ya, pulang tengah malam, begitu nyampe habis mandi makan langsung tidur, setelah sholat dia tidur, sehingga tidak ada komunikasi dengan istrinya, tidak ada senda gurau, tidak ada bicara-bicara ngobrol masalah rumah bagaimana, tidak ada sama sekali menanyakan masalah anak, ya. Lama-lama tentu istri merasa gersang hatinya. Ini kok suami saya pulang-pulang ke rumah kelihatannya sudah lelah sekali, tapi nggak pernah ngobrol dengan saya, nanya-nanya kepada saya tentang keadaan rumah. Ya, tentunya suami maupun istri harus mencari waktu yang tepat untuk saling berkomunikasi. Apabila misalnya tampak istri yang lelah, sedang capek, ya, mungkin
hari itu banyak tugas rumah yang dia kerjakan, ya. Mungkin banyak yang dicuci pakaian, banyak bekerja mengepel rumah dan lain-lain. Suami pulang dalam keadaan segar bugar, lalu ingin mengajak istri komunikasi. Istri bilang mau istirahat dulu. Suami memaksa, lalu membentak dengan emosi, mengatakan istri tidak mau komunikasi. Nah, itu hal-hal yang keliru dalam hubungan suami istri. Harus melihat momen yang tepat. Jadi kapan kita melihat istri, ya, ada waktu yang tepat untuk diajak ngobrol, ya, berbincang, komunikasi dari hati ke hati. Dan kapan kita melihat sang suami punya waktu yang tepat untuk ngobrol dari hati ke hati. Orang yang dalam kondisi lelah atau kurang istirahat itu cenderung pemarah. Nah, apabila didesak untuk komunikasi sementara dia dalam keadaan sangat capek, yaitu ujung-ujungnya adalah marah, ya, apa itu keluar kata-kata emosi dan lain-lain. Nah, ini kesalahan karena memaksakan, ya. Maka tidak boleh di dalam rumah tangga itu ada paksaan-paksaan, memaksa ingin dijawab sekarang juga, ingin ngobrol sekarang juga. Nah, sedangkan agama saja la ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini kok dalam rumah tangga ada paksaan, ini tidak baik. Dalam penindasan terhadap perempuan, laporan dari Komnas Perempuan, ya, banyak menjelaskan, ya, kasus-kasus sang suami yang menzalimi istri, ya, melakukan penghakiman, ya, main pukul. Ada kejadian baru-baru ini seorang istri, ya, dipukul oleh suaminya sampai meninggal dunia. Nauzubillah min zalik, ya, innalillah. Sampai seperti itu, ya, perbuatan orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi amarah, kebencian, dendam dan lain-lain. Jangan sampai kita berumah tangga yang kita dapat adalah nerakanya dunia. Hendaklah rumah tangga yang dibangun adalah bagian dari surganya dunia. Maka carilah pasangan hidup, baik suami maupun istri, yang hatinya dekat kepada Allah, ilmu dan wawasannya juga, ya, tersambung kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya dia berwawasan dan berilmu tentang agamanya, tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, dan dia tahu cara mengamalkannya. Itu lebih baik ketimbang hanya karena gantengnya, tampannya, kayanya, jabatannya, ya. Itu hanya sebentar. Anda menikah dengan seorang laki-laki karena gantengnya, maka Anda tunggu saja. Gantengnya itulah yang akan menghancurkan hati Anda, karena ada perempuan lain yang akan terpikat dengan kegantengannya itu. Kalau Anda menikah dengan laki-laki karena pangkat, maka tunggulah ketika dia tidak berpangkat, karena tidak semua orang selamanya berpangkat. Suatu saat dia pensiun. Kalau dia pengusaha sukses, tidak selalu sukses. Suatu saat dia juga bangkrut. Ya, tunggulah saatnya dia bangkrut dan tidak punya jabatan, ya, di situ Anda akan kecewa. Maka niat berumah tangga itu yang harus diluruskan, dikuatkan sesuai dengan ketentuan syar'i, yakni mencari ridho Allah, ya. Suami menikahi istrinya dalam rangka mencari ridho Allah, istri menikah dengan suaminya dalam rangka mencari ridho Allah. Ada titik temu di situ, yaitu Allah, ya. Ketika kedua-duanya sama-sama menghadap kepada Allah, tujuannya adalah mencari ridho Allah, maka akan langgenglah rumah tangga itu. Tapi kalau salah satu, ya, niatnya sudah lain, suami menikahi istrinya karena melihat cantiknya saja, wah, saya menikahi dia karena dia cantik, kalau solehnya mungkin dia tidak soleh, ya, ini akan menjadi malapetaka. Istri Anda yang cantik itu, pertama, dia suatu saat akan tua. Ketika dia tidak cantik lagi, tentu syaitan akan membujuk Anda untuk melirik perempuan lain lagi yang lebih cantik, sehingga
itulah pangkal dari kehancuran rumah tangga Anda. Karena niat Anda di awal sudah salah, yakni menikahi perempuan karena cantiknya, bukan karena melihat kesolehannya, agamanya. Dan begitu juga perempuan yang menikahi laki-laki karena kegantengan, ketampanannya. Tunggu saja waktunya, setan akan membujuk Anda untuk berpaling dari dia ketika biiznillah takdir Allah menentukan ternyata suatu ketika Anda 4 tahun 5 tahun menikah, suami kena stroke, suami sakit dan kena stroke, hilang tampannya, hilang gagah gantengnya, hilang. Anda akan berubah hatinya karena niat Anda sudah salah. Kalau niat sudah keliru, maka dari awal sudah keliru, perjalanan seterusnya juga akan keliru. Maka pangkal di awal adalah niat berumah tangga itu harus benar, ya, mencari ridha Allah, baik sang suami maupun sang istri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi yang ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari hal-hal yang Allah murkai, ya, dan Allah mendekatkan kita kepada orang-orang yang dekat kepadanya, kepada orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memelihara rumah tangga kita, hati kita, supaya tidak berpaling, ya, dari hal-hal yang dimurkai Allah, ya, tidak berpaling karena adanya godaan-godaan. Dan pada hari ini saya cukupkan dulu kajian kita. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya mengenai bab rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan titik fokusnya tidak hanya kepada suami atau istri tapi kedua-duanya. Semoga ini bagian dari nasihat yang bermanfaat, dan saya bermohon kepada Allah ini menjadi suatu pahala bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi ini, dan dengan rahmat pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore nanti. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup, dan dengan rahmat kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu lah kebangkitan bagi semua makhluk. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.